mengejar ridha Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mengira masuk surga itu karena amal-amalannya. Ternyata tidak mesti dan pasti bukan ya. Cuma karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang ingin saya bahas di sini kaitannya amalan yang kemudian tidak membawa dirinya ke surga gitu loh. Bukan masalah masuk surganya. Kalau surganya itu masuk atau tidak tergantung Allah. Jadi sebetulnya yang memasukkan kita ke surga itu bukan amalan kita, tapi kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteks kali ini yang ingin saya bahas, ada orang yang amalnya banyak. Sholatnya luar biasa, wajibnya di masjid jamaah nggak pernah putus, tahajudnya nggak pernah berhenti, duhanya nggak pernah stop, ya rawatibnya dia kerjakan semuanya, bahkan ditambahi dengan sholat-sholat yang lain, masih ada sholat tasbih, ada sholat taubat, ada sholat hajat, dia kerjakan semua. Tahiyatul masjid dia kerjakan, sholat ba'dal wudhu dia kerjakan, wah pokoknya isinya sholatnya luar biasa. Ngajinya itu bisa khatam dalam seminggu mungkin 2-3 kali, ya, atau mungkin seminggu sekali dia sudah khatam. Kalau dia wirid zikir, panjang wiridnya itu tasbihnya tidak hanya 100 butir atau 100 biji gitu, tapi sudah panjang mungkin dia 5 kilometer gitu kan. Saking zikirnya lama, sholatnya keren, puasanya juga keren, dia nggak hanya puasa Senin Kamis, mungkin dia puasa Daud gitu kan. Tapi gitu kan, dalam sebuah kesempatan ada yang sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu tetanggaku ya Rasulullah, fulan bin fulan orangnya amal solehnya luar biasa ya Rasulullah, tapi dia utul ya Rasulullah. Ma huwa utul, apa itu utul? Utul itu orangnya sombong, sengak, nggak enak sama orang itu, pokoknya bikin nggak seneng lah. India itu perilakunya sangat rese, sangat tidak baik, sangat julid gitu kan, sangat ya betul-betul mungkin bahasa orangnya itu nyelekitnya nggak enak. Nyelekit, kalau orang Jawa bilangnya nyelekit. Jadi kalau ngomong itu ceter. Kalau dia bicara jeblok gitu kan, banyak orang begitu dia ngomong sakit hati semua. Perilakunya bikin sakit hati semuanya. Jadi dia sombongnya luar biasa, nyakiti orangnya luar biasa, tapi amalnya banyak, ibadahnya banyak. Secara kualitatif, kuantitatif bagus. Nah, dikomplainkan ke Rasulullah, ditanyakan, ya Rasulullah itu si fulan itu begini ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Itu di mana posisinya? Besok di akhirat. Rasulullah menjawab dengan sangat singkat, finnar, masuk neraka. Bayangkan betapa akhlak itu penting. Karena banyak orang secara ilmu punya. Ilmunya lulusan pondok pesantren gitu kan. Kadang-kadang lulusan dari mana saja lah, baik pesantren asli maupun pesantren kilat itu ya. Ilmunya dapat gitu kan. Nah, baru dapat kitab ini kitab itu gitu, udah ngaji ini ngaji itu, udah sama orang merasa paling hebat paling benar gitu kan. Kalau bicara sama orang sengak gitu kan, nggak liatin orangnya gitu kan, bicaranya meremehkan orang, merasa paling pinter, yang lain salah semua. Ini udah perilaku seperti itu utul namanya. Termasuk nggak mau menerima kebenaran dari orang lain, itu juga utul. Berbeda pendapat boleh, tetapi kemudian menolak kebenaran dan kemudian apalagi yang menyampaikan kamu, pokoknya aku nggak setuju. Wah, itu tambah masalah lagi gitu. Nah, jadi hati-hati. Kalau kita menjadi orang yang sama tetangganya nggak baik, sama saudaranya nggak baik, tampilan performansnya, akhlaknya pada orang lain nggak baik, maka itu tidak bisa dikategorikan orang-orang yang muslimin sejati. Karena Rasulullah mengatakan benar, masuk neraka orang-orang dengan amal bagus, tetapi dengan tetangganya, dengan orang lain, itu berperilaku yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi hati-hati kita dalam berilmu harus koheren ya, harus seimbang, harus sinergi antara iman, kita udah punya alhamdulillah insyaallah. Yang kedua, kita kemudian cari ilmunya. Kalau udah iman, ilmu, kemudian amal. Nah, kalau udah amal, terakhir produk dari iman, ilmu, dan amal, produknya akhlak. Ingat, Rasulullah SAW itu banyak atas izin Allah kemudian membuat orang itu masuk Islam, mendapat hidayah dari Allah, itu karena akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW. Akhlak beliau. Saya ceritakan di kesempatan yang singkat ini. Pada sebuah kesempatan ada orang waktu itu pokoknya bencinya minta ampun kepada Rasulullah. Padahal belum pernah ketemu sama Rasulullah. Bayangkan, bencinya luar biasa pada Rasulullah, belum pernah ketemu sudah benci. Nah, banyak orang-orang sekarang itu kadang-kadang begitu, nggak tahu orangnya ikut benci, ini masalah, itu berarti niru orang-orang zaman jahiliyah. Nah, ini orang kebetulan agak sepuh gitu kan, mau
pergi dari rumah karena dapat info bahwa kampungnya mau didatangi Rasulullah yang membawa risalatul Islam, agama Islam dibawa. Maka kemudian dia takut, aku harus lari, harus meninggalkan kampung ini, harus mengungsi yang jauh karena aku nggak mau ketemu Rasulullah, bukan Rasulullah yang nyebutnya, nggak mau ketemu Muhammad karena kalau ketemu Muhammad aku nanti dikenalkan ajaran barunya Muhammad. Pokoknya aku benci Muhammad, aku nggak mau ketemu Muhammad gitu kan. Dia bilang begitu. Nah, kemudian dia niat pergi, dia membawa barang ya. Zaman dulu belum ada tas, mungkin kayak istilahnya kayak kain atau kayak bagor gitu. Dia bawa itu perlengkapannya ya. Istilahnya mungkin pakaian dan sebagainya dia bawa, dia panggul gitu kan. Di tengah jalan baru dapat mungkin ya 1-2 kilo gitu di jalan, bertemulah dengan Rasulullah. Karena ini orang tua, ibu mau kemana? Ini perempuan itu kan. Saya mau ke sana. Pokoknya dia nyebut kota yang agak jauh gitu kan. Nah kenapa? Saya mau ke sana, mau ngungsi karena saya nggak mau ketemu Muhammad, nggak mau dapat ajarannya Muhammad. Aku pengen mengungsi, biar nggak ketemu sama Muhammad. Oh iya ya, gini Bu, saya bawakan boleh nggak bekalnya? Itu Rasulullah yang bawakan. Oh boleh silakan Mas, gitu kan? Karena bagi dia itu masih muda gitu kan, belum terlalu tua. Ya saya bawakan ya. Ya makasih Mas, gitu kan, bawakanlah. Gitu. Dibawakan sama Rasulullah. Sampai tempatnya. Jauh itu pada. Nah begitu mau pulang, itu kan pamitan Rasulullah. Rasul tidak buka identitas dirinya, dia dibuka sama beliau. Ibu saya pamit dulu ya, gitu kata Rasulullah. Oh iya, gitu kan. Begitu udah pamit berapa langkah, ibunya baru sadar. Loh ini ada orang baik banget, ngantarkan aku sampai sini. Kok aku nggak tahu namanya? Mas, sekedap Mas. Ya, kalau orang Jawa bilangnya gitu. Bentar Mas. Gimana Bu? Saya kok belum kenalan. Namanya siapa? Gitu kan kata ibunya. Dijawab, ana Rasulullah, saya Muhammad Rasulullah. Yang ibu sebutkan tadi, yang ibu benci itu saya orangnya. Langsung menangis dan menyerahkan diri masuk Islam. Oh, masuk Islamnya bukan karena diceramai Rasulullah, boten. Bukan karena kemudian dipaksa, boten. Ya, akhlak Rasulullah yang menggoncang hatinya sehingga Allah mudahkan hidayah masuk pada dirinya itu. Nah, oleh karena itu sesungguhnya akhlak itu menjadi hasil knalpotnya itu di akhlak itu. Jadi dari BBM yang diisikan diolah kemudian di mesin. Nah, lihat knalpotnya itu mengeluarkan asap. Asapnya itu akhlaknya itu di asapnya itu. Di hasil akhirnya itu asapnya itu. Asapnya wangi atau enggak wangi gitu kan. Artinya ketika orang menyatakan dirinya muslim yang taat, yang bagus, tapi akhlaknya tidak bagus, sesungguhnya ada proses yang salah di dalam pengolahannya itu. Entah nawaitunya, entah apanya, mesti ada yang keliru sehingga dia hasilnya nggak maksimal. Kalau orang Islamnya benar, kayak Rasulullah, Islamnya paling benar ya Rasulullah. Karena contoh suri teladan baginda Rasul adalah orang termulia di muka bumi ini. Semua hormat pada beliau, bersolawat kepada beliau, gitu kan? Ini orang terhormat, orang luar biasa, orang mulia, paling mulia di seluruh jagat raya ini, the number one, gitu. Kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Kanjeng Nabi yang sebegitu hebat, otomatis nggak usah ditanyakan keislamannya, keimanannya, amal solehnya. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah itu Quran yang berjalan, gitu. Itu saja akhlaknya demikian. Nah kita masuk nggak bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah. Oke lah kita nggak bisa sama persis, tapi minimal kita itu OTW ke sana. Ya jangan sampai kita mendeklarasikan diri kita Muslim, pakaian kita syariah banget, tapi perilaku kita nggak ada syariah-syariahnya. Jangan sampai demikian. Ya, jadi mari bersama-sama kita betul-betul berhati-hati dengan amalan, karena tidak semua amalan itu bisa membuat kita masuk surga. Apalagi beberapa hal yang bisa membatalkan itu, salah satunya adalah perilaku yang dengan tetangganya jahat, utul, sombong, sengak, nggak enak sama orang, itu bisa menyebabkan orang sakit hati, dan sakit hatinya itu kemudian bisa membuat orang itu amalnya nggak berfungsi sehingga dia finnar, masuk neraka. Maka hati-hati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.